Lebih dari 2 pekan terakhir, harga komoditas cabai meroket tinggi. Kenaikan harga komoditas pangan imbas dari cuaca buruk. Sementara di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat sendiri, harga cabai rawit merah sudah menembus angka Rp100.000 per kilogramnya. Lantas seperti apa informasinya dan berikut laporan dari rekan kami Amrina serta juru kamera Muhammad Khairuddin. Ya pemirsa, harga komoditas cabai meroket tinggi. Salah satunya juga terjadi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Ini adalah komoditas cabai rawit merah yang sekarang dijual dengan harga Rp100.000 per kilogramnya, naik dari harga semula yakni Rp50.000 per kilogramnya. Untuk jenis lain yakni cabai keriting merah pun juga mengalami kenaikan harga dari Rp35.000 menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Tidak hanya itu, untuk jenis cabai lainnya yakni cabai hijau pun juga mengalami kenaikan harga dari sekitar Rp40.000 menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Kenaikan harga komoditas cabai ini sudah berlangsung sekitar lebih dari 2 minggu terakhir dan disinyalir dikarenakan adanya cuaca yang buruk sehingga menyebabkan petani cabai yang gagal panen. Akibatnya pasukan cabai pun berkurang padahal permintaan dari cabai ini cukup tinggi. Adanya kenaikan harga cabai ini cukup meresahkan bagi para pedagang dan juga pembeli karena permintaan dari cabai memang cukup tinggi. Oleh karena itu, baik dari pedagang ataupun juga pembeli berharap agar pemerintah ataupun juga pihak yang berwenang bisa memberikan solusi agar harga cabai bisa kembali seperti semula. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Putar! Kalau mau bibo palangin ulang, bibo motor tengah, bibo nih. Putar! Puluhan sopir dan pemilik angkot K11 Bantar Gebang Terminal Bekasi menghadang bis kita Trans Bekasi Patriot yang melintas di Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Selasa siang. Mereka beramai-ramai menghentikan paksa laju bis kita dengan menghadang bahkan tidur di aspal di depan bis. Hal ini memicu kericuan antara sopir dengan petugas dari Dishub Kota Bekasi. Mak-mak istri sopir angkot juga ikut turun ke jalan menghadang bis kita karena dianggap merampas penumpang dengan melewati rute angkot hingga pendapatannya menurun drastis. Mereka mendesak agar bis kita melintas di jalur yang disepakati. Ini kita mengadakan aksi seperti ini karena mereka melanggar perjanjian, nggak sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi kami mengadakan aksi. Kalaupun mereka nggak memaksakan jalan sini, jalur depan pasar ini, kita nggak bakalan ada aksi. Sebelumnya biasa-biasa aja, nggak ada aksi sama sekali, nggak ada kita gesekan dengan bis kita. Apakah itu lewat sini ini baru hari ini? Baru hari ini. Kesepakatan. Mayasin, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Bekasi menyatakan bahwa pihaknya memberikan solusi bagi para sopir untuk tetap berpenghasilan dengan menawarkan daftar penerima manfaat DTKS sebagai rakyat miskin namun ditolak. Para sopir angkot ini tetap memaksa bis kita tidak melintas di depan Pasar Bantar Gebang, belok melalui Jalan Sawo menuju perumahan Vida. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Indosiang, kita awali dengan informasi terkait dengan longsor yang menerjang Jalan Trans Selatan Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Sesaat setelah dilanda hujan deras, tidak ada korban dalam musibah tersebut, namun akses jalan yang menghubungkan sejumlah desa terputus. Bongkahan batu besar terjun bebas bersama material longsor yang melanda desa Watumanu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya Jalan Trans Selatan Bajawa yang menghubungkan sejumlah desa di Kecamatan Jerebuu dan Inerie terputus. Pasalnya bebatuan besar menutupi badan jalan. Warga berharap pemerintah segera mengevakuasi material longsor agar bisa kembali digunakan. Mengingat kondisi geografis kecamatan kita memang tidak mudah, sehingga pada saat musim-musim seperti ini kita sering menghimbau pada masyarakat untuk selalu waspada untuk ketika beraktivitas, terutama di daerah-daerah yang rawan itu minimal membatasilah. Sementara warga setempat hanya mampu membuka jalan untuk dilintasi sepeda motor. Sedangkan mobil belum bisa melintas di Jalan Trans Selatan Bajawa.
Dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan rumah warga di pesisir pantai Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terendam banjirop. Banjir dengan ketinggian air 50 cm menggenangi jalan dan rumah warga membuat aktivitas warga terganggu. Banjirop merendam ratusan rumah warga di pesisir pantai Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Indramayu ini terjadi sejak Rabu dini hari. Genangan banjirop dengan ketinggian hingga 50 cm ini menghambat aktivitas warga. Meskipun banjirop melanda warga sejak masuk bulan Januari ini, namun belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Warga terdampak pun memilih untuk bertahan di rumah sambil menjaga barang-barang berharga milik mereka. Mogok. Oh. Kenapa? Kenapa bisa mogok? Ya busi dah kali Pak. Oh busi. Tadi nyerjang air rob ini? Iya. Dari laut air rob. Air laut. Iya. Ini sampai masuk ke rumah apa gimana? Kantung apa rumahnya yang tinggi apa angkanya gitu menurut kita. Sejak kapan air rob masuk ke dalam Mas? Dari kapan? Sih. Dari pagi. Iya. Kalau ketinggian di dalam itu berapa meter Mas? Paling ya setengah meter. Setengah meter. Kalau di luar lebih dari 1 meter ya? Iya lebih. Sementara itu pemirsa, banjirop juga terjadi di kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gelombang besar air laut menghantam wilayah pesisir kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mengakibatkan banjirop. Dampaknya akses jalan warga hingga rumah warga pun tertutup pasir dan air. Sementara pedagang terpaksa menutup lapak mereka. Pantai Pasir Padi salah satu kawasan yang terkena dampaknya. Kendati demikian, sejumlah warga memilih untuk bertahan dalam rumah untuk menjaga harta benda mereka sembari menunggu banjir reda. Untuk mengantisipasi adanya korban jiwa, Babin Kantipmas setempat melakukan patroli rutin sembari memberikan imbauan kepada warga maupun pengunjung pantai. Buat warga pengunjung Pantai Pasir Padi, untuk sementara jangan dulu mandi dan memancing di seputaran pantai dikarenakan air pasang dan gelombang tinggi. Buat warga masyarakat yang mempunyai usaha berdagang di pinggir-pinggir pantai agar memperhatikan arus listrik. Informasi lainnya pemirsa, sehari pasca ledakan rumah milik polisi di desa Simolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, warga yang terdampak mulai membersihkan rumah. Warga gotong royong membersihkan jalanan dari puing-puing material bangunan. Lokasi ledakan rumah milik polisi di desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto didatangi warga sekitar Selasa pagi. Warga melihat kondisi lokasi ledakan yang mengakibatkan 10 rumah terdampak. Warga bahu-membahu membersihkan puing-puing bekas ledakan baik yang ada di jalan maupun di dalam rumah. Hingga kini 3 rumah yang bersebelahan dengan rumah Aibtu Maryudi, anggota Polsek Delanggu, belum bisa ditempati. Pemilik rumah memilih tidur ke rumah tetangga dan kerabat di luar desa karena kondisi dalam rumah hancur di bagian atap. Warga berharap mendapat bantuan untuk mengembalikan kondisi rumah seperti semula. Bersih rumah sendiri ini nggak, suami kerja. Yang dibersihkan bagian mana Bu? Sementara ya yang depan aja. Terus yang dalam kalau nggak ada yang bantuin ya nggak bisa Pak. Kondisinya gimana Bu dalam? Ya ajur kayak gitu. Ajur bagian atap. Bagian atap. Kondisi belakang rumah Aibtu Maryudi telah rata dengan tanah setelah semalam dibersihkan dengan alat berat, sementara bagian depan ditutup terpal. Sementara itu, rumah milik Kodi yang istri dan anaknya meninggal dunia nyaris rata dengan tanah. Keluarga berupaya mengambil sisa pakaian yang ada di lemari. Untuk sementara, Kodi tinggal di rumah saudara. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan.
Sebelumnya rumah polisi yang meledak dan menewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur ternyata menyimpan bahan peledak petasan. Penyidik kepolisian masih menyelidiki mengapa anggota polisi yang bernama Aibda Maryadi menyimpan bahan peledak petasan di rumahnya. Jajaran kepolisian Resor Mojokerto bersama Laboratorium Forensik dan Bitdokes Polda Jawa Timur menyampaikan penyebab terjadinya ledakan di rumah anggota polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur akibat bahan petasan. Ledakan dipicu suhu panas di ruang penyimpanan bahan petasan. Dari olah TKP, polisi menemukan sisa oksidator dan klorat yang merupakan bagian dari isian dari bahan peledak kembang api di kamar pemilik rumah. Kenapa itu sangat rentan? Karena jenis klorat itu termasuk bahan peledak jenis low explosive, jadi dia akan sangat rentan sekali jika kontak dengan panas, gesekan, benturan atau getaran. Jadi itu sangat rentan sekali. Jadi nanti pemicu panas itu didapat, nanti akan kita dalami lebih lanjut dan bukti-bukti yang akan kita dalami lagi di laboratorium forensik. Hingga kini penyidik kepolisian masih memeriksa Aibda Maryadi, anggota Polsek Dilanggu, sang pemilik rumah yang meledak. Polisi belum menetapkan tersangka dan statusnya masih sebagai saksi. Polisi belum mau menjelaskan alasan Aibda Maryadi menyimpan bahan peledak petasan di rumahnya. Kami Polres Mojokerto tidak pandang bulu, senada dengan apa yang diperintahkan dari pimpinan. Polri tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum. Kalau itu memang terbukti kelalaian anggota Polri, kami akan tindak tegas, baik itu secara peradilan umum ataupun kode etik profesi Polri. Kapolres Mojokerto menegaskan pihaknya tidak segan-segan melakukan tindakan berupa sanksi kode etik profesi maupun pelanggaran hukum terhadap anggotanya yang bersalah. Informasi lainnya pemirsa, Yayasan SD swasta di Medan menilai siswa dihukum belajar di lantai karena belum membayar uang sekolah dan tidak mengambil rapor. Merupakan tindakan pribadi guru. Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara telah memanggil pihak sekolah dan Dinas Pendidikan untuk memberikan klarifikasi. Sorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapor Mesa, duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Pihak Yayasan Abdi Sukma memanggil guru kelas 4 SD swasta Abdi Sukma terkait video viral siswa belajar di lantai. Usai meminta keterangan guru yang bersangkutan, Ketua Yayasan Abdi Sukma Ahmad Perlindungan menyesalkan peristiwa tersebut. Tidak ada aturan atau larangan untuk siswa tidak boleh mengikuti pembelajaran jika belum membayar uang sekolah dan mengambil rapor. Aturan ini dibuat sendiri oleh guru bersangkutan tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Akan memberikan pembebasan tidak mengajar skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian. Pak, tapi pengakuan si wali kelas ini menjalankan aturan. Maksudnya itu aturan dia yang buat sendiri. Dia buat sendiri. Murid yang dihukum tersebut masuk dalam peserta program Indonesia Pintar. Meski sudah menerima bantuan PIP, harusnya dipergunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan pendidikan anak. Namun orang tua murid Kamelia tidak membayarkan SPP anaknya selama 3 bulan. Saat ini yayasan akan memberikan sanksi skorsing pada guru dan kepala sekolah karena lalai mengawasi guru. Sementara, Ombudsman RI perwakilan Sumut memanggil pihak Yayasan Sekolah Dasar Swasta dan Dinas Pendidikan Kota Medan. Pemanggilan ini untuk memberikan klarifikasi kasus viral tersebut. Dinas Pendidikan Kota Medan melalui Bambang Sudewo menjelaskan ada miskomunikasi antara sekolah dan orang tua siswa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Hoiri Fauzi meminta kasus murid dihukum belajar di lantai di Medan, Sumatera Utara tidak terulang di lingkungan pendidikan dimanapun. Arifah menegaskan para pendidik seharusnya menjadi teladan bagi siswa, bukan justru menciptakan trauma psikologis. Anak duduk di bawah karena memang orang tuanya tidak mampu untuk membiayai. Dari Kementerian kami sudah melakukan pendampingan, bekerja sama juga dengan
Kementerian dan sudah ada komunikasi, dan insya Allah kalau tidak salah anak ini malah mendapat beasiswa. Tapi sebetulnya mungkin banyak terjadi di tempat lain. Jadi ini mungkin sebagai peringatan juga untuk sekolah-sekolah untuk tidak melakukan hal-hal yang berpengaruh terhadap psikologis anak. Karena sebetulnya orang tuanya memang benar-benar tidak mampu, akhirnya anak-anak yang menjadi korban. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Presiden Prabowo Subianto merencanakan akan membangun sekolah khusus untuk anak-anak yang miskin ekstrim. Namun demikian, sekolah rakyat ini dinilai akan menguatkan diskriminasi perlakuan di kemudian hari. Sekolah rakyat rencananya akan dibangun untuk mereka yang termarginalkan, yang tidak dapat dukungan yang cukup di lingkungan sekolah umum. Sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu akan dibuat dengan konsep asrama agar anak-anak dari keluarga miskin ekstrim mendapatkan lingkungan yang memadai. Infrastruktur sekolah rakyat rencananya akan menggunakan balai-balai pelatihan yang dapat digunakan untuk merintis sekolah rakyat. Rencananya akan ada 3 sekolah yang dibangun di Jakarta, di Jawa Barat, dan juga Banten. Namun demikian, ide sekolah rakyat dinilai malah akan membentuk stigma negatif di masa mendatang. Dosen kebijakan publik UGM dan tulisannya di website ugm.ic.id menyebut bahwa perbaikan sekolah rusak yang ada saat ini lebih mendesak. Ya, dari semua mereka yang kita anggap punya kompetensi. Jadi saya juga udah bicara dengan Prof. Mukti, ya, kami juga minta masukan dari beberapa lagi yang lain. Karena nanti dalam pelaksanaannya bisa jadi ini murni dari pemerintah, bisa jadi ini kerjasama dengan swasta. Untuk anggaran pembangunannya sendiri gimana, Bos? Untuk anggaran pembangunan? Ya masih kita lihat mana yang paling mungkin lah. Kita masih akan konsultasikan nanti ke Presiden. Kita misalnya punya beberapa balai-balai pelatihan yang bisa digunakan untuk merintis sekolah rakyat. Ada target nggak sih Pak dari akan dibuka di mana dan kapan mungkin ada daerah khusus yang lebih diprioritaskan? Iya memang rencananya sesuai arahan Presiden dimulai di Jakarta dan sekitarnya. Setelah itu nanti di tempat-tempat lain. Tapi kami ada beberapa tempat yang nanti kami usulkan jika konsepnya sudah matang. Untuk waktunya kapan itu bisa? Ya ini kita sudah mulai kan. Kita sudah mulai membentuk tim. Kita sudah mulai mendengarkan secara informal dari pihak-pihak yang memang punya kapasitas untuk memberikan masukan. Ya. Kira-kira satu sekolah itu dari TAP-nya berapa sih Gus? Untuk satu sekolah itu bisa menampung berapa siswa sih kira-kira? Yang pertama ini dulu, jadi memang ada beberapa usulan, ada yang mulai dari SD, ada yang mulai dari SMP, ada yang SMA, ini masih dalam diskusi gitu ya. Yang kedua ya tentu tidak banyak ya, antara satu angkatan itu misalnya 50 sampai 100 gitu. Jadi ini masih uji coba dulu, nantinya kalau sudah bisa dilaksanakan, tapi sampai tahap sekarang ini kita baru mematangkan ide itu. Daerah terpencil jadi prioritas juga nggak sih? Iya nanti kita lihat ya, prioritasnya kita lihat, tapi yang jelas ini adalah untuk KPM, keluarga penerima manfaat dari golongan miskin ekstrim. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, program makan bergizi gratis di sekolah kawasan Jakarta Utara menarik perhatian. Lantaran TNI membawa serta kendaraan tempur maung sambil membagikan makanan kepada anak-anak di sekolah. Pekan ini untuk pertama kalinya sejumlah sekolah dasar menengah dan atas di Jakarta Utara mendapatkan makan bergizi gratis. Murid-murid pun menyambut gembira pembagian makan bergizi gratis. Uniknya, pembagian makan di sekolah ini dikawal oleh kendaraan tempur maung. Kendaraan keluaran PT Pindad ini dikerahkan TNI untuk diperkenalkan kepada anak-anak. Gimana? Lo cita-cita pengen jadi apa? Jadi apa? Nggak pengen jadi dokter? Kamu pengen jadi apa? Dokter, kamu? Oh, TNI. Tahu nggak ini mobil apa? Mobil buatan mana? Iya, Indonesia. Nanti kalian cita-cita tinggi ya buat produk-produk Indonesia ya. Amin ya. Senang nggak Dek ngerasain mobil? Anak-anak pun antusias mencoba kendaraan tempur maung.
Mereka menyatakan senang bisa menikmati makan bergizi gratis sekaligus menaiki kendaraan buatan anak negeri. Senang nggak? Enak. Enak. Apa aja tadi makannya? Ada ayam, sayuran, tempe, sama jeruk. Tadi kan habis makan dapat foto-foto dan merasakan mobil tentara, ini gimana perasaannya semuanya? Perasaannya seru, senang. Pertama kali nih ya naik mobil tentara ya? Ada mobil Maung buatan Pindad, buatan produk dalam negeri. Kita perkenalkan mereka untuk menaiki, merasakan bahasanya inilah produk kebanggaan kita supaya cita-cita mereka lebih tinggi dengan makanan bergizi tentunya. Program makan bergizi gratis ini tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga ibu hamil dan menyusui. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, SMP Negeri 191 Jakarta menjadi salah satu sekolah yang masih menanti penerapan makan bergizi gratis bertahap. Pihak sekolah mengaku sabar menanti giliran penerapan program ini, mengingat mayoritas siswa berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Dan sudah ada rekan kami, Camar Henda, yang melaporkan langsung dari SMPN 191 Jakarta Barat. Baik, selamat siang Camar, apakah sudah ada kepastian kapan sekolah ini mulai menerapkan program makan bergizi gratis? Silakan Camar. Baik. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasanya sampai dengan saat ini SMP Negeri 191 Jakarta ini masih menunggu kepastian dari pemerintah kapan akan diterapkannya program makan bergizi gratis. Meskipun program makan bergizi gratis ini sudah dimulai sejak 6 Januari 2025 kemarin, namun sampai dengan saat ini kami memantau di SMP ini memang belum diterapkan. Dan tadi pada jam istirahat sekitar pukul 9 kami memantau bahwa anak-anak di sini memang sudah terbiasa untuk membawa bekal sendiri. Nah, berdasarkan informasi yang didapat dari pihak sekolah, memang seperti yang Anda sampaikan tadi, Nata dan juga pemirsa, bahwasanya mereka ini mayoritas siswa adalah berasal dari menengah ke bawah, dan hal tersebut berdasarkan dari DTKS penerima Kartu Jakarta Pintar, sekitar 67% dari total 840 siswa. Dan untuk berbincang dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan coba ngobrol-ngobrol berbincang bersama dengan salah satu siswa yang ada di sini. Halo, selamat siang adik-adik. Ini teman-teman ada yang dapat kartu KJP ya? Oke, siapa nih? Ada siapa aja? Oh, ada bertiga ya. Salah satunya adalah Naila, betul ya? Dirimu Naila ya, betul ya? Oke, Naila sudah dapat ini belum? Sudah dapat, betul ya? Di sini belum diterapkan untuk makan bergizi gratis. Betul. Oke, tapi sebelumnya udah ada informasi belum dari guru atau dari kepala sekolah kapan akan diterapkan? Belum. Belum ya? Iya. Oke. Tapi sebelumnya adik-adik udah lihat belum makan bergizi gratis di TV, di sosmed ya? Tanggapannya gimana tuh Naila? Agar bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung. Oke, jadi menurut kamu bisa menghemat uang jajan gitu ya, bisa ditabung. Biasanya di sini memang anak-anak bekal sendiri atau seperti apa? Ada yang jajan, ada juga yang dibekalin sama orang tuanya di rumah. Oh, ada yang jajan, ada yang bawa bekal, dibekalin oleh orang tuanya ya. Oke, ini kan kita lihat tujuannya supaya adik-adik bisa mendapatkan gizi yang cukup gitu. Nah, kalau tanggapan dari mama di rumah seperti apa sih? Iya sih, mama juga kayak sering ngeliat di sosmed juga, terus kayak mama bilang, ya ini bagus juga nih makanannya, ada sayur, ada proteinnya, ada susunya, itu juga kayak saya juga pengen secepatnya karena biar bisa mama nggak perlu bangun pagi untuk masak di rumah, biar kayak kita tuh nggak perlu, mama nggak perlu bawa makanan dari rumah aja sih, biar mama nggak bangun pagi untuk masak buat kita bekal ke sekolah. Oke, namamu siapa? Akila. Oke, Akila, tadi mungkin sama dengan Naila bahwa kamu juga pengen ya cobain makan bergizi gratis. Nah, menu yang kalau kamu udah lihat tuh di TV, terus juga di sosmed, yang pengen paling kamu coba apa tuh? Pengen coba apa ya, ayamnya mungkin. Iya. Harapannya nih, ini kan sekolah kamu belum diterapkan gitu ya. Terus juga beberapa di antara teman-teman juga bersemangat nih. Harapannya apa? Biar pengen cepet-cepet aja sih, ingin cobain kayak sekolah-sekolah lain yang udah diterapkan. Iya. Oke, baik. Terima kasih Akila, Naila dan juga kawan-kawan ya. Sehat selalu ya, mudah-mudahan secepatnya diterapkan ya di SMPN 191 ini. Ya.
Nata dan juga pemirsa seperti yang dilihat barusan bahwasanya mereka cukup antusias ya untuk bisa merasakan makan bergizi gratis, dan tadi juga di jam istirahat mereka juga menyampaikan bahwasanya tidak hanya bisa menghemat waktu untuk orang tua mereka beraktivitas, namun juga bisa uangnya untuk ditabung. Jadi uang jajannya tidak perlu lagi dibelikan ke kantin, namun juga bisa kalau sudah diterapkan ini uangnya bisa disimpan untuk ditabung. Sementara itu Nata, informasi yang kami dapat dari pihak kepala sekolah bahwasanya mereka sabar untuk menanti bagian ataupun juga pembagian dari makan bergizi gratis ini yang dilakukan secara bertahap, mengingat di Jakarta Barat terutama di Kebonjeruk ini ada sekitar 7 SMP dan baru 1 SMP saja yang diterapkan makan bergizi gratis secara bertahap ini. Sementara untuk informasi selengkapnya kita akan lihat pernyataan dari kepala sekolah berikut ini. Ya, kalau kami memang belum dapat gitu ya. Belum. Kami belum mengetahui kapan diadakannya di sekolah ini. Belum dapat informasinya gitu. Kami itu menengah ke bawah. Jadi indikasinya mungkin kami tahun ini itu ada 568 peserta didik kami yang notabene adalah penerima KJP gitu. Iya, artinya mereka 67% adalah menengah ke bawah. Ya, pemirsa, sejak 6 Januari sudah ada 161 titik dari 26 provinsi di Indonesia yang diterapkan untuk program makan bergizi gratis ini, dan diharapkan tentunya bisa dilakukan secara merata dan juga secara bertahap dan bisa mendukung program dan juga cita-cita emas Indonesia 2045 melalui peningkatan dari kualitas sumber daya manusia terutama di bidang pendidikan. Sementara demikian, Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Camer Hen yang melaporkan langsung dari SMPN 191 Jakarta Barat. Selamat bertemu kembali dan salam sehat. Pemirsa, program makan bergizi gratis di sekolah kawasan Jakarta Utara menarik perhatian lantaran TNI membawa serta kendaraan tempur maung sambil membagikan makanan kepada anak-anak di sekolah. Pekan ini untuk pertama kalinya sejumlah sekolah dasar menengah dan atas di Jakarta Utara mendapatkan makan bergizi gratis. Murid-murid pun menyambut gembira pembagian makan bergizi gratis. Uniknya, pembagian makan di sekolah ini dikawal oleh kendaraan tempur maung. Kendaraan keluaran PT Pindad ini dikerahkan TNI untuk diperkenalkan kepada anak-anak. Gimana? Lo cita-cita pengen jadi apa? Jadi apa? Nggak pengen jadi dokter? Kamu pengen jadi apa? Dokter. Kamu? Oh, TNI. Tahu nggak ini mobil apa? Mobil buatan mana? Iya, Indonesia. Nanti kalian cita-cita tinggi ya buat produk-produk Indonesia ya. Amin ya. Senang nggak, Dek, ngerasain mobil? Anak-anak pun antusias mencoba kendaraan tempur maung. Mereka menyatakan senang bisa menikmati makan bergizi gratis sekaligus menaiki kendaraan buatan anak negeri. Senang nggak? Enak. Enak. Apa aja tadi makannya? Ada ayam, sayuran, tempe, sama jeruk. Tadi kan habis makan dapat foto-foto dan merasakan mobil tentara, ini gimana perasaannya semuanya? Perasaannya seru, senang. Pertama kali nih ya naik mobil tentara ya? Ada mobil maung buatan Pindad, buatan produk dalam negeri. Kita perkenalkan mereka untuk menaiki, merasakan bahasanya inilah produk kebanggaan kita supaya cita-cita mereka lebih tinggi dengan makanan bergizi tentunya. Program makan bergizi gratis ini tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga ibu hamil dan menyusui. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan pemberlakuan libur Ramadan tahun ini akan segera diumumkan. Saat ini pembahasan masih dilakukan di lintas kementerian. Tadi kita menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan yang pertama itu rencana untuk pelaksanaan digitalisasi pendidikan. Yang kedua itu membahas tentang usulan kami terkait dengan rapat untuk libur Ramadan.
Kemudian yang ketiga itu usulan kami untuk format baru menyangkut PPDB. Itu aja yang kita bahas itu. Libur Ramadan gimana? Libur Ramadan nanti keputusannya dibahas bersama dengan Kementerian Agama dan juga Kementerian Dalam Negeri. Karena ini kan menyangkut lintas kementerian, jadi kami masih harus menunggu lagi undangan rapat berikutnya. Diputuskan sebulan libur atau bagaimana? Belum rapat. Nanti diumumkan langsung dengan nanti Presiden kita umumkan langsung dengan, nanti ada surat edaran yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian. Tapi intinya keputusannya supaya sama antara sekolah dengan madrasah. Menteri Komunikasi dan Digital akan menindak permainan berburu koin yang dapat ditukar menjadi sejumlah uang. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di Sindo Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Rudi diduga mendapatkan jatah $20.000 Singapura untuk memuluskan vonis. Rudi Suparmono tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Selasa sore. Kedatangan Rudi mendapatkan pengawalan ketat dari Kejaksaan Agung dari bandara ke gedung Kejaksaan Agung. Rudi disebut mendapatkan jatah $20.000 Singapura atau 237 juta rupiah guna memuluskan vonis bebas untuk Ronald Tanur, putra anggota DPR RI sekaligus tersangka pembunuh kekasihnya Dini Sera. Rudi belum menerima uang tersebut karena masih berada di tangan hakim sidang kasus tersebut. Erin Tuah Damanik, namun Kejagung tetap memeriksa Rudi. Selasa tanggal 14 Januari 2025, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan di Kota Palembang terhadap RS, yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Dalam perkara ini, Ronald Tanur telah dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu 3 hakim ED, AH, dan M, serta ditemukan indikasi yang kuat bahwa pembebasan tersebut karena RS bersama-sama dengan ED, AH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara Ronald Tanur, yaitu saudara LR. Sebelumnya 3 hakim yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Penetapan ini berlawanan dengan hasil pemeriksaan etik Mahkamah Agung yang menetapkan ketiga hakim ini tidak melanggar kode etik. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang menangani perkara ini, yakni Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Total ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara mantan pejabat MA Zarof Richard dan ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah. Agar putusannya menguat vonis bebas Majelis Hakim PN Surabaya.
temuan Kejaksaan Agung berbanding terbalik dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan ketiga hakim tersebut tidak melanggar kode etik. Tim pemeriksa Mahkamah Agung menilai tidak ada pelanggaran etik oleh Majelis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur. MA menggelar pemeriksaan tersebut pasca sorotan tajam terhadap putusan kasasi perkara yang membebaskan Ronald Tanur. Memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor, serta dokumen-dokumen yang relevan. Dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kapit 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024 dalam kasus penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Pramono Anung dan Rano Karno, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jakarta akan dilantik pada 7 Februari 2025 mendatang. Hal itu diumumkan oleh DPRD usai menggelar rapat paripurna. DPRD Provinsi Jakarta mengumumkan menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta tahun 2024. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, dan dihadiri oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi. Berdasarkan putusan Presiden nomor 80 tahun 2024, Pramono Anung dan Rano Karno akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta pada Jumat 7 Februari 2025. Hari ini Selasa, kita DPRD menindaklanjuti hasil pleno terbuka KPU terkait dengan penetapan calon gubernur, wakil gubernur DKI Jakarta, dan hari ini kami paripurna pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Setelah ini kami akan bersurat ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk permohonan pelantikan. Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikannya rencananya tanggal 7 Februari, kecuali ada putusan baru. Demikian. Selanjutnya, DPRD akan mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberitahukan bahwa Pramdul telah menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur periode 2025-2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, jelang Kongres PDIP, wacana pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto kembali mencuat. Sempat tertunda sejak Oktober 2024, kedua tokoh kembali diisukan akan duduk bersama. Wacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI Prabowo Subianto kembali mencuat. Dalam pidatonya di HUT PDIP 10 Januari lalu, Megawati mengungkap hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Bahkan Megawati juga menyebut Prabowo sangat senang dengan nasi goreng buatannya. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa. Enggak. Padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama. Ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Loh aku kayak lagi mumet, anak-anakku banyak yang nggak jadi. Rencana pertemuan ini diungkap Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Ia bahkan meyakini pertemuan keduanya hanya tinggal mencari waktu dan tempat yang tepat untuk membahas persoalan bangsa. Sementara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko juga tidak menampik kemungkinan pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan keduanya adalah hal yang biasa dan masih menanti informasi langsung dari Prabowo. Jadi begini, tadi kan sudah ditanyakan akan ada perwakilannya. Nah itu kita akan menunggu
dan juga saya sendiri belum kemudian mendapatkan pemberitahuan langsung dari Pak Prabowo. Tentunya kita akan sikapi semua dengan baik, kan begitu. Wacana pertemuan Megawati Prabowo telah ramai dibahas sejak Oktober 2024 lalu. Sempat isukan keduanya akan bertemu saat ulang tahun Prabowo pada 17 Oktober 2024, namun tidak terlaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah menghapus presidensial threshold 20%, Mahkamah Konstitusi juga berpotensi akan membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Hal ini diungkap Menko Hukum HAM Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra saat membuka Muktamar Partai Bulan Bintang di Bali. Mahkamah Konstitusi kabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20%. Dengan dihapuskannya presidensial threshold, tidak menutup kemungkinan parliamentary threshold atau ambang batas untuk maju ke parlemen juga akan dihapus. Jadi ada nasih wal mansuh dalam ilmu tafsir, ada pendapat lama, putusan lama, dan ada putusan baru. Yang nampaknya setelah ada putusan presidensial threshold ini, kemungkinan besar Mahkamah juga akan membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu menjadi dipersoalkan oleh partai-partai politik. Dan saya kira itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidensial threshold, adalah konsekuensinya juga adalah pembatalan terhadap parliamentary threshold. Penghapusan parliamentary threshold ini dianggap bisa menjadi harapan baru bagi demokrasi Indonesia karena setiap suara rakyat bisa memiliki peluang untuk mengirimkan wakilnya di parlemen. Ini paling tidak memberikan secerca harapan bagi partai-partai politik, wabil khusus juga Partai Bulan Bintang. Mudah-mudahan habis muktamar ini, saudara-saudara semua mempunyai semangat yang tinggi untuk kembali menata kehidupan partai ini, ya, membenahi partai ini. Dan saya berharap akan lahir pemimpin baru di Partai Bulan Bintang ini. Menilik hasil perhitungan suara dalam Pileg 2024, sejumlah nama gagal mewakili konstituennya di Senayan meski dapatkan suara tinggi. Hal ini terjadi karena suara partai yang menaunginya harus terhenti akibat terganjal ambang batas parliamentary threshold 4%. Beberapa partai yang memiliki kader-kader berpotensi namun harus terhenti, diantaranya Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Hanura, Partai Solidaritas Indonesia, Gelora, hingga PBB. Pemirsa, penghapusan ambang batas parlemen disambut baik kalangan partai politik dengan semangat tidak ada lagi suara rakyat yang terbuang percuma. Pakar kepemiluan mengatakan jika memang harus tetap ada ambang batas parlemen sebagai syarat parpol mendapatkan kursi di DPR tidak lebih dari 1%. Kami dari Partai Perindo menganggap bahwa mekanisme terkait dengan aktivitas penurunan parliamentary threshold dari 4% turun menjadi 0 ataupun 1 ataupun berapa nanti yang diputuskan, yang memang yang pasti adalah esensinya adalah turun, itu menjadi hal yang sangat penting dengan melihat dua tadi dalam konteks bagaimana soal tetap dalam konteks proses penyederhanaan partai, dan yang paling penting dan yang paling prinsip adalah terkait dengan soal bagaimana suara rakyat itu betul-betul tidak terbuang dengan sia-sia. Nah, ini yang memang menjadi poin yang sangat penting. Dan saya yakin ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 116 seperti itu. Ini kan terkait dengan soal kedaulatan rakyat, bagaimana hak politik rakyat itu betul-betul disuarakan, dan yang penting adalah rasionalitas kita di dalam aktivitas proses berpemilu dan berdemokrasi. Tapi Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan jangan sampai banyak suara sah yang terbuang. Itu rambu-rambunya. Sementara dalam permohonan yang kemudian diputus dengan perkara 116 tadi ya, yang dimohonkan oleh Perludem itu sudah menawarkan formula untuk penghitungan secara ilmiah atau akademik menggunakan rumus yang dibuat oleh Rente Gepara. Nah, ketika diformulasi ternyata di Indonesia ini formula yang bisa dipakai itu adalah 1% saja dari ambang batas parlemen. Kalau mau tetap ada parliamentary threshold, dengan 1% saja itu bisa memenuhi tadi prasyarat-prasyarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, yang berikut juga kalau menurut kami tidak serta-merta
dengan penghapusan ambang batas parlemen itu membuat partai politik peserta pemilu jadi banyak. Karena ada lagi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu yang syaratnya itu sangat berat, sangat rumit, sangat mahal, dan betul-betul sulit untuk dipenuhi. Jadi dengan menjadi peserta pemilu saja, sebenarnya kita sudah memberlakukan, bisa dikatakan threshold begitu ya. Karena untuk menjadi peserta pemilu, partai seperti Perindo, karena dia tidak lolos ambang batas parlemen, itu berdasarkan putusan MK nomor 55 tahun 2020, itu harus ikut verifikasi ulang. Nah, yang diuntungkan itu justru partai seperti Golkar, yang kata MK cukup hanya lolos verifikasi administrasi. Kalau partai yang di luar parlemen, dia harus ikut verifikasi administrasi, harus lolos verifikasi faktual. Jadi memang ada starting point atau langkah mulai yang tidak sama begitu. Beralih informasi lainnya, pemirsa, teka-teki pagar laut ilegal yang ditemukan di perairan Tangerang dan Bekasi masih menyisakan misteri. Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan bahkan hingga kini masih belum rilis dalang dibalik pembangunan pagar yang menggelontarkan dana fantasi tersebut. Lantas benarkah pagar laut ini murni dibangun swadaya untuk mencegah abrasi atau justru menjadi cikal bakal proyek reklamasi? Belum tuntas pengungkapan dalam pemasangan pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten, kini muncul pagar serupa di kawasan Laut Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Keberadaan pagar laut tersebut dikeluhkan para nelayan sekitar. Para nelayan mengaku hampir kehilangan mata pencaharian lantaran menurunnya tangkapan ikan secara signifikan sejak pagar laut dibangun 6 bulan lalu. Ini area lahan mata pencaharian nelayan pesisir utara Bekasi, khususnya Tarumajaya. Dan ini sudah sangat jauh, tadi kita sudah menempuh jarak beberapa kilo ke tengah sini. Dan itu ternyata masih jauh. Masih ada, masih di baru-baru itu di tengah sana. Dan ini sangat merugikan nelayan yang ada di Tarumajaya khususnya dan Bebelan yang ada di utara Bekasi. Karena ya mereka sudah kesulitan. Sementara itu pihak UPDT Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat membantah pagar bambu yang terbentang 2 km di Laut Tarumajaya merupakan pagar misterius. Dijelaskan, pagar bambu tersebut merupakan pagar kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan pihak swasta. Pagar dibangun sebagai pembatas wilayah antara dua perusahaan swasta sekaligus sebagai alur pelabuhan yang rencananya akan dibangun. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa di perairan Paljaya khususnya ada pembangunan alur pelabuhan. Di mana pembangunan alur pelabuhan ini merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerjasama antara pihak Pemprov Jabar dengan salah satu perusahaan yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN. Di mana di dalam perjanjian kerjasamanya itu pihak TRPN menyanggupi di dalam penataan kawasan pelabuhan perikanan, yaitu di Satuan Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Paljaya. Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengklaim telah mensosialisasikan sarana pembangunan pelabuhan Nusantara kepada para nelayan. Menyikapi kisruh teka-teki pagar laut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyebut DPR tengah melakukan pengecekan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut misterius. Nah, kita sudah minta komisi teknis sekarang justru mengecek siapa pihak yang bertanggung jawab. Karena ini kan ada banyak pihak yang mengaku bertanggung jawab. Itu ada nelayan, ada kemudian kelompok masyarakat. Nah, sehingga kalau tadi mau dipanggil kita takut salah panggil. Nah, sehingga sekarang ini langkah yang dilakukan adalah melakukan pengecekan kepada berbagai pihak termasuk aparat penegak hukum untuk kemudian kita ingin tahu siapa yang ada di balik itu. Nah, kalau nanti sesudah masa sidang itu mungkin kita akan kirim komisi teknis untuk turun ke lapangan. Dasko juga menegaskan DPR akan memproses sampai ke aparat penegak hukum. Permasalahan pagar laut ilegal puluhan kilometer juga menyita perhatian Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Bakamla.
Pihak Bakamla meyakini pengusutan pembangunan pagar laut dapat diselesaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tanpa melibatkan kementerian dan lembaga lain. Kepala Bakamla menyebut pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam undang-undang untuk ikut membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan guna menuntaskan permasalahan pagar laut tersebut. Mudah-mudahan ini ada titik terang lah. Memang harusnya berprinsip, yang perlu dibangun dulu itu nelayannya. Masyarakat pesisirnya dulu mau bangun apa terserah deh. Ya, itu yang kalau saya pribadi berprinsip seperti itu. Dan sudah saya suarakan kemana-mana itu. Bereskan dulu masyarakatnya. Sepanjang 30,16 km yang ada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Meski demikian, pagar misterius di laut utara Kabupaten Tangerang, Banten masih membentang di perairan. Para nelayan menganggap keberadaan pagar laut mengganggu proses pencarian ikan. Mereka mengancam akan membongkar paksa pagar laut jika pemerintah tidak segera melakukan pembongkaran. Ya, kalau memang tidak ada tindakan, ya mungkin ya kami wajib turun tangan ya. Para nelayan akan bertindak sendiri. Kami berharap kepada instansi terkait atau dari Kementerian KKP agar segera ya menyikapinya, jangan sampai berlarut-larut. Pengusutan dalang pagar laut misterius ini tengah didalami Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diharapkan tidak ada kambing hitam dalam pengungkapan dalang pembangunan pagar laut yang diprediksi menggelontorkan dana fantastis. Informasi lainnya pemirsa, permainan berburu koin yang dapat ditukar dengan sejumlah uang melalui aplikasi makin marak dilakukan oleh warga. Bahkan hingga membuat sejumlah fasilitas umum rusak. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan akan menindak aplikasi tersebut jika terbukti membawa dampak negatif bagi warga. Fenomena berburu koin jagat ini telah terjadi di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Koin jagat disebar di sejumlah tempat seperti di taman kota. Para pemburu koin tak peduli pagi, siang, atau malam, bahkan seakan tak mempedulikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Hal ini lantaran aplikasi koin jagat membuat challenge, di mana pengguna bisa menemukan informasi keberadaan koin dengan mengajak teman untuk daftar aplikasi dan mencari koin bersama yang memiliki nilai tukar uang berbeda-beda. Sayangnya aksi berburu koin ini berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas umum. Tak hanya di sekitar taman, warga juga mencari koin di tepi jalan hingga berjam-jam. Fenomena pencarian koin jagat ini membahayakan anak-anak dan bisa merusak fasilitas publik. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pihaknya akan mengkaji aplikasi tersebut jika bertentangan dengan aturan dan berdampak negatif bagi warga. Maka pihaknya akan menindak aplikasi tersebut. Ya, kita akan pelajari dulu, nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex, Dirjen Pengawasan Ruang Digital, untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada, untuk kemudian kita ambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Akibat dampak yang muncul dari aksi berburu koin ini, polisi tak segan untuk memproses hukum apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan. Saat ini cukup marak. Di berbagai kota ada sekelompok orang yang mencari koin melalui aplikasi atau dari aplikasi jagat atau koin jagat. Ini kami mengimbau untuk melakukan kegiatan tersebut dengan baik, ramah lingkungan, tidak merugikan orang lain, tidak merusak dan lain sebagainya ya. Selain itu, jika permainan ini terus meresahkan masyarakat, kepolisian juga akan memanggil pembuat game aplikasi koin jagat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, Satuan Reskrim Polresta Cilacap, Jawa Tengah menggerebek pabrik rumahan yang produksi oli palsu. Pelaku menjual satu kardus oli palsu dengan harga Rp450.000. Satreskrim Polresta Cilacap, Jawa Tengah menggerebek rumah di wilayah Kesugihan dan menemukan ratusan botol oli palsu yang terbungkus dalam kardus.
serta bak penampungan oli bekas. Polisi juga mengamankan pemilik serta pembuat oli palsu Bambang Priyono ke Polresta Cilacap beserta barang bukti. Dari hasil pemeriksaan polisi, produksi oli palsu ini telah berlangsung selama 8 bulan. Pelaku mengumpulkan oli bekas kemudian ditambahkan dengan parafin serta zat kimia tertentu. Selanjutnya, oli palsu ini dikemas hingga nyaris sempurna seperti oli kemasan asli. Pelaku telah memproduksi 30.000 botol oli palsu yang dikirim ke pengepul dan dijual ke Cirebon. Satu kardus berisi 24 botol oli palsu dijual dengan harga Rp450.000. Bersangkutan menjual oli ini ke wilayah Cirebon. Kita lihat ada ratusan botol bekas ya. Nanti yang bersangkutan akan mengemas sedemikian rupa setelah oli bekas dicampur dengan parafin dan zat tertentu, dimasukkan ke dalam botol, kemudian dikemas seperti baru. Kemudian dari hasil ini yang bersangkutan bisa mendapat keuntungan kurang lebih 2 kali lipat. Kini pelaku mendekam di tahanan Mapolresta Cilacap dan dijerat dengan Undang-Undang Perindustrian dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar. Di Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, tim gabungan Badan Keamanan Laut dan BAIS TNI menggerebek penyeludupan pakaian bekas ilegal asal Cina senilai Rp4,7 miliar di Surabaya, Jawa Timur. Petugas mengamankan lebih dari 400 karung pakaian bekas ilegal. ...463 balpres berisi pakaian bekas yang diduga diselundupkan dari Cina berhasil diamankan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan Badan Intelijen Strategis TNI di Jalan Kalimas Baru, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Ratusan bal baju bekas ilegal asal Cina ini diduga diselundupkan lewat jalur laut melalui Tawau, Kalimantan, dan terakhir ke Surabaya. Pakaian bekas ilegal tersebut disimpan di sebuah gudang di Jalan Kalimas Baru, Surabaya, dan selanjutnya didistribusikan ke pembeli di berbagai wilayah di Indonesia. Harga per balpres baju bekas diperkirakan mencapai 6 juta hingga 10 juta rupiah, tergantung dari kualitas barang. Atas kejadian ini, kerugian negara diperkirakan mencapai 4,7 miliar rupiah. Berawal informasi ini berangkat dari kapal patroli kami yang berada di Kalimantan. Informasi tersebut ditindaklanjuti bahwa akan ada pengiriman seperti balpres ke Pulau Jawa. Kemudian kami melaksanakan pendalaman dan hasil pendalaman tersebut kami berkolaborasi dengan BPTN dan akhirnya menemukan 463 balpres dan di Kalimas ini dan 896 gulungan garmen atau tekstil yang berada di Margomulyo. Demikian. Barang itu berupa apa Pak isinya Pak? Yang ini berupa balpres, yang di Margomulyo itu berupa ini kulit sintetik. Kulit sintetik 89 roll. Untuk kualitasnya kualitas paling tinggi Pak? Kalau untuk balpres ini itu butuh ini paling tinggi, yang di sana butuh penelusuran kembali dan pendalaman oleh tim dari BPTN. Hingga kini pihak Bakamla RI masih melakukan penyidikan terhadap pemilik barang ratusan balpres pakaian ilegal untuk mengetahui asal-usul barang tersebut. Dampak dari penyelundupan pakaian bekas ini dapat menghancurkan industri konveksi dalam negeri. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, harga semua jenis beras di Pasar Curug Agung Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat naik karena petani gagal panen. Mahalnya harga beras banyak dikeluhkan oleh para pembeli. Harga beras di Pasar Curug Agung Bandung Barat untuk semua jenis beras baik medium maupun premium mengalami kenaikan. Harga beras termurah dijual dengan Rp13.500 sampai Rp14.000 per kilogram. Sementara beras premium dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram. Menurut para penjual beras, mahalnya harga akibat cuaca ekstrim dan petani gagal panen di sejumlah daerah. Akibatnya sebagian petani mengalami gagal panen menyebabkan berkurangnya pasokan beras.
Kenaikan harga beras ini sudah terjadi sejak 2 pekan lalu karena pasokan berkurang. Ini ada kemungkinan naik lagi nggak beras? Naik terus karena nggak ada lahan untuk panen. Itu yang 16.000 asalnya berapa itu harganya Pak? 15.000 yang premium itu ya Pak ya? Oke. Yang ngaturnya yang sebagian diganti-ganti lah gitu ya. Bu, harapan ke nggak pernah dicampur kalau beras harus yang Apanya ini kan yang pengen enteng. Gitu ya. Ya. Ini berat sekali dengan beras karena bukan beras aja yang naik ya Bu ya? Iya. Oke. Bahan-bahan seperti minyak, telur kan, terigu, sayuran, semua. Ya. Warga berharap mahalnya harga beras tidak terjadi dalam jangka panjang karena akan merugikan, khususnya masyarakat kecil. Hingga kini, pemerintah belum menggelar operasi pasar. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Lebih dari 2 pekan terakhir, harga komoditas cabai meroket tinggi. Kenaikan harga komoditas pangan imbas dari cuaca buruk. Sementara di pasar Palmerah, Jakarta Pusat sendiri, harga cabai rawit merah sudah menembus angka Rp100.000 per kilogramnya. Lantas seperti apa informasinya dan berikut laporan dari rekan kami Amrina serta juru kamera Muhammad Khairuddin. Ya pemirsa, harga komoditas cabai meroket tinggi. Salah satunya juga terjadi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Ini adalah komoditas cabai rawit merah yang sekarang dijual dengan harga Rp100.000 per kilogramnya, naik dari harga semula yakni Rp50.000 per kilogramnya. Untuk jenis lain yakni cabai keriting merah pun juga mengalami kenaikan harga dari Rp35.000 menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Tidak hanya itu, untuk jenis cabai lainnya yakni cabai hijau pun juga mengalami kenaikan harga dari sekitar Rp40.000 menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Kenaikan harga komoditas cabai ini sudah berlangsung sekitar lebih dari 2 minggu terakhir dan disinyalir dikarenakan adanya cuaca yang buruk sehingga menyebabkan petani cabai yang gagal panen. Akibatnya pasukan cabai pun berkurang padahal permintaan dari cabai ini cukup tinggi. Adanya kenaikan harga cabai ini cukup meresahkan bagi para pedagang dan juga pembeli karena permintaan dari cabai memang cukup tinggi. Oleh karena itu, baik dari pedagang ataupun juga pembeli berharap agar pemerintah ataupun juga pihak yang berwenang bisa memberikan solusi agar harga cabai bisa kembali seperti semula. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mendukung program Swasembada Pangan 2025, Kementerian Pekerjaan Umum akan merevitalisasi Bendung Danawarih di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kementerian bahkan telah menyiapkan anggaran Rp85 miliar untuk merevitalisasi Bendung Danawarih. Kementerian Pekerjaan Umum akan merevitalisasi Bendung Danawarih di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah sebagai upaya untuk mendukung program Swasembada Pangan 2025. Bendung Danawarih ini merupakan salah satu bendung yang memiliki peran vital. Selain untuk pengairan irigasi ke persawahan, keberadaan bendung ini juga untuk mengendalikan banjir saat musim hujan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pihaknya telah menganggarkan Rp85 miliar untuk melakukan revitalisasi Bendung Danawarih. Perbaikan bendung akan difokuskan pada saluran induk hingga saluran tersier guna meningkatkan kapasitas bendung. Kita sudah menganggarkan beberapa pekerjaan di tahun 2025, insya Allah yang usaha-usaha itu kita betul-betulkan, beberapa saluran sekunder yang menurut kita sudah nggak pas lagi, sudah bocor-bocor, kita akan perbaiki. Saat ini kapasitas Bendung Danawarih hanya mampu mengairi 6.600 hektar lahan pertanian. Dengan rencana revitalisasi tersebut, maka kapasitas bendung semakin besar dan semakin banyak lahan pertanian yang terairi untuk mengejar target program Swasembada Pangan dan Swasembada Air. Pemirsa, Menteri Keuangan mencatat pendapatan negara tumbuh positif di tengah modernisasi harga komoditas. Meskipun sempat terkontraksi pada semester pertama, kinerja pendapatan negara tercatat tumbuh positif 2,1% secara tahunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pendapatan negara di tahun 2024 tumbuh positif sebesar 2,1% secara tahunan. Tercatat hingga akhir tahun 2024, kinerja pendapatan negara mampu mencapai Rp2.842,5 triliun atau 101,4% dari target APBN.
Dalam catatan Kementerian Keuangan, capaian pendapatan negara meliputi penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 triliun atau naik 3,5% secara tahunan. Penerimaan dari kegiatan kepabeanan dan cukai sebesar Rp300,2 triliun atau naik 4,9% secara tahunan. Dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp579,5 triliun atau 117,8% dari target APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan dari sisi perpajakan dan bea cukai, capaian penerimaan ditopang oleh kinerja perekonomian yang resilient, efektivitas reformasi perpajakan dan peningkatan kinerja ekspor-impor. Penerimaan kita dalam hal ini kembali mengalami pemulihan sesudah tertekan sangat besar atau hebat pada semester 1. Dari sisi belanja tumbuh sehat di 7,3%, bahkan kementerian lembaga tumbuhnya double digit di 11%. Ini karena di tahun 2024 kita merespons banyak sekali shock dengan melakukan additional spending, tambahan belanja. Kita masih mampu menjaga inflasi di 1,57, terutama kontribusi volatile food yang mulai mereda. Di sisi lain untuk penerimaan negara bukan pajak, peningkatan kinerja BUMN dan Badan Pelayanan Umum atau BLU menjadi faktor pendukung utama. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Nata dan pemirsa. Pada saat siang hari ini peningkatan volume kendaraan di kawasan Cawang ini sudah terlihat di beberapa ruas jalan tentunya, terutama kendaraan yang akan mengarah ke arah Halim, di mana di sana terdapat juga bandara, sehingga aktivitas kendaraan yang akan mengarah ke Halim ini mengalami kepadatan yang cukup signifikan, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 30 sampai dengan 35 km per jam. Perlambatan kecepatan kendaraan ini juga terjadi dari arah Keramat Jati yang akan mengarah ke arah Halim, kemudian dari arah Kampung Rambutan yang akan mengarah ke Halim saat ini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan, di mana dominasi kendaraan pada siang hari ini juga terdapat truk tronton, kemudian ada bus antar kota dan juga kendaraan roda 4 yang akan mengarah ke arah Halim. Ini menjadi salah satu hal yang membuat kepadatan kendaraan terjadi ke arah Halim. Kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian kepadatan kendaraan juga terjadi ke arah Cawang, ke arah Pancoran, di mana untuk kendaraan yang akan berbelok arah ini terjadi kepadatan saat melintasi halte busway Cawang. Kemudian kepadatan kendaraan juga terjadi di ruas tol kilometer 0 Cawang hingga Pancoran. Hal ini juga imbas dengan jam istirahat makan siang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Kampung Rambutan yang akan mengarah ke arah Cililitan pada siang hari ini masih dalam keadaan ramai lancar, di mana tidak ada hambatan seperti halnya ke arah Halim dan juga ke arah Pancoran. Kemudian pemirsa, mengingat saat ini cuaca panas terik, kami harapkan Anda juga untuk selalu berhati-hati, terutama pengendara roda 2. Perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda, utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan tentunya apabila Anda ingin beraktivitas, periksa kembali kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan Anda sendiri dalam keadaan sehat. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari Cawang Uki, Jakarta Timur. Nata, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.